Ya, halo dulur-dulur semua. Ketemu lagi di channel Tiga Mulyo. Kemarin kita sudah unboxing produk drone dari DJI, yaitu DJI Air 2S. Setelah unboxing, kita akan melakukan uji coba penerbangan sekaligus melakukan tes jarak menuju kota. Sekarang kita lihat dulu cuaca di hari ini, apakah cocok atau tidak, layak atau tidak untuk melakukan take off drone. Oke, kita lihat untuk cuaca hari ini sepertinya cocok ini. Ini nanti bisa dilakukan take off dari atas ini. Tidak mendung, jadi cocok ini untuk take off hari ini. Ya, lepas landas drone dimulai, dan ini adalah bunyi peringatan dari drone yang mendeteksi adanya rintangan. Sensor yang berbunyi ini adalah sensor depan, belakang, bawah, dan atas. Karena saya take off-nya ini di balkon, jadi sangat tidak leluasa, sehingga jarak dengan tembok itu lumayan cukup dekat sehingga sensor berbunyi. Ketinggian saya naikkan menjadi 100, dan nanti akan saya tambah kembali menjadi 100 lebih setelah nanti akan melewati BTS. Ya, di depan dari kejauhan ini sudah terlihat BTS. Nanti drone akan melewati di atasnya, dan semoga saja tidak memutus sinyal antara RC dan drone. Dan sepertinya tidak mengganggu ya, karena jaraknya juga masih dekat ya, baru sekitar 200-an meter. Dan ketinggian ini melewati BTS saya tambah untuk mengurangi intervensi dari BTS yang ada. Ya, mulus, sinyal masih bagus, dan semoga saja nanti setelah melewati beberapa BTS atau pemancar lainnya yang ada juga hasilnya bisa sama. Tapi semakin jauh jaraknya, biasanya jika ketemu BTS kembali itu akan sangat mempengaruhi penangkapan sinyal dari RC ke drone, sehingga bisa menurunkan sinyal. Ya, ini kita lihat sinyal sudah mulai oranye ini di ketinggian 110 meter dengan jarak 880 meter, jadi sudah hampir sekilo. Ini sinyal sudah mulai orange. Semoga saja bisa kembali normal ya. Ya, ini saya ngecek map apakah home point-nya masih aktif, dan ternyata masih aktif ini. Jadi jika nanti terjadi putus, itu diharapkan bisa kembali ke asal. Ya, ini kawasan padat penduduk, sudah masuk di daerah kota. Ini mengarah ke jalan Pabrik Es ya, ke arah Pabrik Es. Ini saya sengaja agak berbelok, jadi tidak terlalu lurus ini, karena ada beberapa yang memang melewati pemancar yang ya, ini bisa dilihat sinyal sudah terganggu ini, karena di sebelah sisi kanan itu, depan itu ada BTS lagi, itu di belakang. BTS-nya ada di belakang pom bensin Proliman. Ya, jadi jarak dipengaruhi juga dari intervensi yang ada. Jika penerbangan dilakukan di tempat yang minim intervensi, itu jaraknya juga akan semakin jauh. Dan ini sekarang di ketinggian 112 meter, jarak sudah hampir tembus 2 kilo ya. Ini sepertinya akan tembus 2 kilo ini.
tembus 2 kilo ini lur. Drone masih terus berjalan dan sinyal ini sudah melemah ini karena memang pengaruh intervensi dari BTS sangat-sangat berpengaruh sekali, mengganggu sinyal, sementara jarak drone sudah jauh 2 kilo lebih dan ini sudah 2 kilo 150 sekian. Dan ini sudah tidak normal ini. Ini akan putus ini sebentar lagi. Ya. Kita lihat ini sudah putus antara RC dengan drone, ini sudah tidak connect. Dan kita lihat di sisi sebelah kanan itu adalah detik. Jadi kita lihat ini sampai ke detik 20 ini belum connect. Misalkan tidak connect terus tetap seperti ini, bisa jadi drone hilang. Tapi tidak saya harapkan. Semoga bisa kembali. Dan di map juga ini, di peta ini map drone tidak bergerak sama sekali kalau untuk petunjuk di map seperti itu. Apakah hilang? Semoga saja tidak. Jadi tidak tersambung. Hampir 1 menit tidak ada respon. Untuk baterai di RC saya cuma 2 ini tinggal. Sedangkan untuk baterai di drone tadi saya cas itu sebelum melakukan penerbangan itu 100%. Jadi full. Sudah 1 menit lebih masih tidak connect. Ya, alhamdulillah akhirnya drone bisa terkoneksi kembali. Dan sekarang sudah ada di jarak 1400 sekian ya. Jadi sudah ada 1,4 kilo. Padahal tadi 2 kilo. Jadi selama perjalanan nanti kita lihat dari rekaman drone. Jadi ini ada 2 rekaman ya. Yang kita lihat ini adalah rekaman di RC yang dikoneksikan dengan HP dan kemudian saya rekam. Nanti kita lihat hasil rekaman pada kamera drone. Apakah saat tadi koneksi antara RC dengan drone putus, apakah langsung return to home ataukah justru drone melayang baru kemudian balik. Nanti bisa kita buka rekamannya untuk melihat hasilnya. Ya, ini adalah hasil rekaman dari kamera drone. Sedangkan yang sebelah kiri kecil ini adalah layar dari RC yang terkoneksi dengan handphone. Jadi dari sini nanti kita bisa mengetahui apakah setelah koneksi terputus itu drone langsung return to home ke home point atau sempat diam melayang baru kemudian return to home atau langsung setelah putus langsung return to home. Jadi dari rekaman kamera drone ini nanti bisa diketahui, dan ini sudah mendekati dari titik putusnya antara RC dengan perangkat drone. Ya, bisa kita lihat ini sudah mulai mendekati di 2 kilo 157 meter. Ya, ini sudah mendekati, nanti sebentar lagi akan putus ini. Kita lihat nanti di video sebelah kiri bawah. Ya, sudah putus dan ini terlihat drone langsung berputar return to home, balik ke titik asal drone dilandaskan. Jadi ini langsung melakukan return to home, balik ke home point-nya. Jadi bisa dibilang ini aman ya. Yang terpenting adalah baterai sebenarnya. Ini waktu saya take off ini memang baterai dari RC ini tidak full, ini hanya 2 seperti itu. Saya juga kurang tahu apakah mempengaruhi juga di tingkat penerimaan sinyal yang diterima drone yang dipancarkan RC itu tidak terlalu bagus atau gimana. Yang jelas dengan hasil 2 kilo lebih ini, 2 kilo 157 meter, hasilnya sudah lumayan bagus dengan standar RC yang masih standar ori. Kemudian dari baterai ini memang RC-nya itu hanya ada 2 ya tadi ya. Lampunya 2 itu udah hampir habis.
Untuk ke depan nanti saya cas full, karena sebenarnya ingin saya cas tapi kabelnya tertinggal. Jadi saat uji coba melakukan jarak jauh, ini keadaan RC ini hanya 2 digit baterai saja. Ya, ini adalah hasil dari drone yang diterbangkan ke arah kota. Ini hampir sampai ke pabrik es, jadi cukup lumayan jauh. Dan sekarang jarak sudah 1 kilo 100 meter mendekati titik home point. Alhamdulillah pada tes kali ini lancar ya, walaupun sempat was-was karena selama 1 menit 13 detik itu lumayan lama drone hilang karena putus koneksi, tidak bisa diketahui dari RC. Tapi alhamdulillah pada kilometer 1,4 kilo tadi drone sudah mulai terkoneksi. Dan sekarang drone menuju titik home point saat lepas landas, yaitu di balkon rumah. Oke, kita saksikan terus sampai drone kembali pulang. Ya, jarak sekarang sudah 400-an meter. Sebentar lagi ini akan sampai dan ini akan melewati tower BTS ya. Ketinggian masih di atas 100. Nanti setelah melewati BTS ketinggian baru saya turunkan. Ya, ini sudah sampai di perumahan, sudah masuk area perumahan. Ketinggian saya turunkan secara perlahan-lahan. Dan ini di bawah itu banyak terdapat bambu ya, ranting-ranting bambu itu, karena itu ketinggian masih tetap sekitar 80-an. Kemudian saya putar dan arahkan ke selatan agar lebih aman mendarat, karena posisi saya ada di balkon dan di atas adalah kanopi, jadi tidak bisa melihat posisi drone secara langsung. Sedangkan belakang itu banyak terdapat pohon bambu ya yang lebat. Ya, ini saya arahkan ke selatan, kemudian saya turunkan, baru nanti saya arahkan ke rumah. Tak kon jalan sana dulu. Sisi itu takut nyangkut aku. Yo akeh wit pringe lho mbok gomorono yo aneh. Oke ini lho. Ada. Ayo. Iya, tak cepetin loh. Kameranya tak benerin. Drone sudah sampai dan landing di tangan. Oke Lur, sekian tes jarak DJI Air 2S. Saksikan video-video drone berikutnya di channel 3 Mulyo. Terima kasih.